pengertian bahwa kerjasama internasional dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positif kerjasama ekonomi internasional yang pertama meningkatkan efisiensi dan daya saing produk yang dihasilkan oleh negara antara anggota karena meningkatnya skala ekonomi. Contohnya, Uni Eropa meningkatkan produksi mobil secara massal untuk menurunkan biaya dan bersaing di pasar global. Yang kedua, meningkatkan kualitas, pelayanan, dan harga bagi produk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Contohnya, Indonesia meningkatkan kualitas produk tekstil dengan teknologi dan pelayanan untuk bersaing dengan produk luar negeri. Yang ketiga, adanya kestabilan harga, permintaan, dan penawaran. Contohnya, Indonesia dan Malaysia bekerja sama menjaga kestabilan harga minyak kelapa sawit di pasar internasional. Yang keempat, meningkatkan pendapatan negara utamanya devisa. Contohnya, Thailand meningkatkan ekspor beras dan buah tropis melalui kerjasama ASEAN, meningkatkan pendapatan negara dan devisa. Dan yang terakhir, setiap negara akan selalu berusaha meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan daya saing melalui berbagai upaya, seperti penggunaan teknologi agar dapat bersaing dengan produk luar negeri, baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya Korea Selatan yaitu Samsung dan Hyundai menggunakan teknologi tinggi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk elektronik dan otomotif. Selanjutnya, kami akan membahas dampak negatifnya. Kerjasama ekonomi antar negara memang memberi banyak manfaat, seperti membuka pasar, meningkatkan ekspor, dan menarik investasi. Namun, di sisi lain, kerjasama ini juga bisa membawa dampak negatif bagi negara yang belum siap atau masih berkembang. Dampak negatif ini biasanya muncul karena perbedaan kekuatan ekonomi antar negara, adanya persaingan bebas, dan keterlibatan pihak asing dalam urusan dalam negeri. Berikut penjelasan dari masing-masing dampaknya. Yang pertama, pasar bebas mengancam industri dalam negeri. Ketika perdagangan antar negara menjadi bebas tanpa banyak batasan, barang-barang dari luar negeri bisa masuk dengan mudah. Jika produk impor lebih murah atau lebih berkualitas, industri lokal yang belum kuat bisa kalah saing. Akibatnya, produsen dalam negeri bisa mengalami kerugian bahkan sampai bangkrut. Yang kedua, keuntungan ekonomi terkonsentrasi di negara maju. Dalam kerjasama internasional, negara maju biasanya lebih diuntungkan karena memiliki modal besar, teknologi canggih, dan tenaga ahli. Sementara, negara berkembang hanya menjadi pasar atau penyediaan bahan mentah. Akibatnya, negara berkembang bisa tertinggal dan sulit mengejar ketimpangan ekonomi. Yang ketiga, arus investasi bebas membuat ekonomi tidak stabil. Investasi asing memang bisa membantu pembangunan, tetapi jika arus modal keluar masuk terlalu bebas, ekonomi bisa menjadi tidak stabil. Misalnya, jika investor asing tiba-tiba menarik dana mereka, negara yang bergantung pada investasi itu bisa mengalami krisis. Yang keempat, pihak asing ikut campur dalam kebijakan ekonomi. Ketika suatu negara bergantung pada investor atau pinjaman asing, negara tersebut bisa ditekan untuk mengikuti keinginan pihak luar. Hal ini bisa membuat kebijakan ekonomi dalam negeri tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintahan sendiri, sehingga kemandirian negara berkurang. Yang kelima, ketergantungan pada bantuan dan pinjaman luar negeri. Negara yang sering menerima bantuan atau utang dari luar negeri bisa menjadi terbiasa bergantung pada mereka. Akibatnya, negara sulit mandiri dan harus menanggung beban utang yang besar di masa depan. Yang keenam, budaya asing masuk tanpa filter. Kerjasama ekonomi juga bisa membuka jalan bagi arus budaya. Jika tidak disaring, budaya asing bisa memengaruhi gaya hidup, perilaku, dan nilai masyarakat di dalam negeri. Hal ini bisa menggeser identitas bangsa, terutama jika budaya tersebut tidak sesuai dengan norma dan jati diri bangsa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, nilai mata uang menjadi tidak stabil. Dalam sistem ekonomi terbuka, nilai tukar mata uang bisa berubah-ubah karena mengikuti kondisi pasar internasional. Jika kurs mata uang naik turun dengan cepat, ekonomi dalam negeri bisa terganggu, terutama dalam kegiatan ekspor impor dan harga barang. Setelah mengetahui dampak kerjasama internasional, materi selanjutnya yang perlu kita pelajari yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Sebelum memasuki materi selanjutnya, apa sih kerjasama ekonomi internasional itu? Yaitu adalah bentuk hubungan dari dua negara atau lebih untuk mencapai kepentingan bersama di bidang ekonomi, seperti investasi, perdagangan, maupun pembangunan.
Nah, bentuk kerjasama ekonomi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang A ada dilihat dari jumlah wilayahnya. Yang pertama ada kerjasama multilateral. Apa sih kerjasama multilateral itu? Yaitu adalah bentuk kerjasama yang terjadi antara dua negara atau lebih yang tidak dibatasi oleh wilayah atau kawasan tertentu dan bersifat internasional. Nah, contohnya apa sih? Contohnya adalah OPEC. OPEC itu apa sih? OPEC adalah singkatan dari Organization of the Petroleum Exporting Countries. Nah, ini organisasi apa sih? Jadi, ini adalah organisasi bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan beberapa negara penghasil minyak dunia untuk mengatur produksi dan harga minyak internasional secara bersama. Nah, tujuannya yaitu menstabilitaskan harga minyak dunia agar tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Dan juga bertujuan untuk mengatur jumlah produksi minyak dari negara anggota agar pasokan tetap seimbang dengan permintaan. Nah, yang kedua ada kerjasama bilateral. Nah, kira-kira bedanya kerjasama multilateral dan bilateral itu apa ya? Kalau kerjasama bilateral adalah kerjasama ekonomi antara dua negara yang bertujuan untuk saling menguntungkan. Kan tadi kalau misalkan multilateral dilakukan oleh dua negara atau lebih. Nah, kalau bilateral ini hanya dilakukan oleh dua negara. Bentuknya apa aja sih? Bisa berupa perdagangan, investasi, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Contohnya adalah Indonesia dan Jepang. Di perdagangan, Indonesia mengekspor gas alam, hasil pertaniannya, batu bara ke Jepang. Nah, sebaliknya, Jepang juga menginvestasi di Indonesia, yaitu di bidang otomotif seperti Toyota, Honda. Terus juga Jepang itu berinvestasi di proyek pembangunan yang ada di Indonesia seperti MRT. Dan itu biasa Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Hotel Grand Prince Hiroshima, Jepang. Jokowi dan PM Kishida membahas Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Pertemuan bilateral membahas antara lain penyelesaian perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Jepang atau IJPA. Jokowi menargetkan perundingan itu dapat rampung pada September 2023. Jokowi juga sepakat untuk meningkatkan kemitraan Indonesia agar lebih luas dan konkret. Selain itu, Jokowi dan PM Kishida membahas mengenai perdagangan Indonesia-Jepang. Menurut Jokowi, Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima. Jepang adalah mitra penting dan strategis bagi Indonesia dan saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan lebih konkret. Sedangkan terkait investasi, Jokowi mengatakan bahwa diperlukan percepatan terkait penyelesaian proyek pembangunan Mass Rapid Transit di Indonesia. Jokowi mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang. Selanjutnya, yang dilihat dari letak geografis. Kerjasama ekonomi internasional dapat dilihat dari letak geografis negara-negara yang terlibat. Pembagian ini membantu kita memahami ruang lingkup dan cakupan wilayah kerjasama tersebut. Secara umum, terdapat 3 bentuk utama kerjasama yang dilihat dari letak geografis, yaitu yang pertama, kerjasama ekonomi internasional atau global. Kerjasama ekonomi internasional adalah bentuk kerjasama yang melibatkan banyak negara di seluruh dunia tanpa terbatas kawasan atau wilayah tertentu. Tujuannya yaitu untuk mendorong pertumbuhan perekonomian global, menciptakan stabilitas ekonomi, memperlancar perdagangan internasional, serta membantu negara-negara yang sedang berkembang. Contoh organisasinya itu WTO atau World Trade Organization, mengatur dan mengawasi jalannya perdagangan internasional. World Bank atau Bank Dunia memberi bantuan dana dan pinjaman untuk pembangunan ekonomi negara berkembang. IMF, International Monetary Fund, memberikan pinjaman dan dukungan keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia. Contoh nyatanya, ketika suatu negara mengalami krisis ekonomi, maka IMF dapat memberikan bantuan, pinjaman, dan dukungan teknis agar negara tersebut dapat memulihkan perekonomiannya. Yang ketiga, kerjasama ekonomi antarregional. Kerjasama ekonomi antarregional adalah kerjasama antara negara-negara dari satu kawasan dengan negara-negara dari kawasan lainnya. Bentuk kerjasama ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, memperkuat hubungan dagang antar kawasan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan. Contoh kerjasamanya yaitu kerjasama ASEAN dan diisi atau Uni Eropa. ASEAN dan Uni Eropa saling membuka akses pasar, meningkatkan investasi, dan memperkuat hubungan ekonomi.
contoh nyatanya yaitu negara-negara ASEAN mengekspor produk pertanian dan tekstil ke Eropa, sedangkan negara-negara Eropa mengekspor produk teknologi dan otomotif ke negara Asia Tenggara. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu kerjasama ekonomi internasional memberikan dampak positif seperti meningkatkan perdagangan, membuka lapangan kerja, mempercepat pembangunan, serta memperkuat hubungan antar negara. Namun, ada juga dampak negatif, misalnya ketergantungan pada negara lain, persaingan tidak seimbang, dan masuknya pengaruh asing yang bisa mengganggu ekonomi dalam negeri.